Ada yang kepingin ini channelnya naik dengan pansos, naik lewat mengejek-ngejek saya gitu. Padahal nggak ada nilainya, nggak ada kontennya. Cara satu-satunya yang menggunakan isu-isu saya dibuat, difitnahin, lalu bikin cerita-cerita gombal-gambul seperti isi dari kitab suci nenek moyangnya itu. Ya. Ya hadi ya bashir ya tabibi nabiyullah khairul khalqi jami'an lahu a'la manasibi wal marati salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu semua yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada hujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan membuat sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana si Udin si Udin nih ya diambil videonya, marah dia dan mengancam, dan saya salah satu dari orang yang diancamnya, tapi saya tidak takut Udin. Jadi itulah ketika dia bernarasi menghina-hina Islam ya, memfitnah umat Islam ya, dan direaksen itu dia marah gitu, dan dia acap kali menantang-nantang umat Islam untuk membantah, untuk ono, untuk ini ya. Tapi ketika umat muslim masuk ke roomnya, dia ketakutan dan tidak mau menaikkan. Itu kan lucu. Nah, inilah bukti bahwasanya si Udin ini pecundang. Nah, terus si Udin juga di sini mengaku ternyata dia tahu apa Allah ya, kaum muslimin ya. Dia ada nonton video kita gitu ya, yang dimana video itu bocor. Bocor, Udin mau kawin lagi katanya. Oke, demikian kamu sih videonya. Ini kan channel-channel kadal-kadal gurun ini. Ini kan tiap hari dapat uang dari kontennya Abi. Harusnya mereka sharing lah, biar cuma 10%. Kan begitu Abi? Iya. Nah, Abi gimana? Ya bagi-bagilah ke saya gitu. Nah mereka sudah ngomongnya begini, oh itu bikin donasi, kumpulin donasi, pengepul donasi, kata-kata mereka itu. Padahal mereka yang untung dari channel saya, dari video-video saya. Tapi seperti siaran sekarang ini, mereka nggak berani itu siarkan ulang ataupun mengambil, mengutipnya itu. Paling gambar saya diputar-putar sama mereka begitu, diejek, diedit. Nah, mereka nggak berani. Yang nggak berani kalau lagi siaran kayak begini. Jadi siaran-siaran yang itu misalnya ada katanya video bocor begitu, Saifuddin Ibrahim mau kawin lagi. Lah itu kan urusan saya, bukan urusan dia. Nyusahin. Oh, pasti butuh pindah rumah sih. Apa? Pindah tempat. Nggak kamar atau rumah atau bagaimana gitu. Sayanya. Ya kalau nggak nanti hubungan suami istri. Nah dia udah ganti Islam. Dia sudah masuk Islam. Enggak, saya nggak ngomong Ayu, Abigail. Oh Abigail. Ayu mah biarinin aja. Kalau Abigail kesini? Ya nggak bawa anak ya kan? Emang bawa anak? Dia punya anak satu. 12 tahun. Itu pasti dibawa. Pasti dibawa. Saya punya 3, jadi 4. Tadi sudah ngobrol. Kamu nanti begini. Apa Abi nggak takut ini? Oh saya sudah punya rancangannya begini. Itu udah pasti nyewa apartemen atau rumah tuh Pak. Udah nggak bisa gini lagi. Ya iyalah, masa saya tinggal di sini. Kalau dia di sini, Aldo Elsa kan keluar.
Ini ada yang nanya, Om, siapa masuk Islam, Om, katanya. Jadi belum di live saja sudah ini ya. Oh, haleluya sudah. Haleluya. Saya masih ngobrol, saudara. Nah, di channel yang satu sudah di ini. Sudah di apa namanya? Kacau deh. Haleluya, saudara-saudara, maaf, nggak sadar kalau sudah masuk ini, masuk live. Mari kita berdoa, Bapa di surga. Ini memang kadal-kadal ini semakin hari ini semakin gila, Bi. Artinya dulu mereka itu mungkin masih waras, nah sekarang makin gila. Nanti tinggal kita makamkan saja, bungkus jadi pocong, Abi. Oke, setuju. Oke, semangat Abi. Terima kasih. Ya. Oke, ada lagi, silakan masuk. Ya pastilah nggak berani sih. Mereka itu sudah ketemu batunya semua sama saya habisin. Ada yang kepingin ini channelnya naik dengan pansos, naik lewat mengejek-ngejek saya gitu. Padahal nggak ada nilainya, nggak ada kontennya. Cara satu-satunya yang menggunakan isu-isu saya dibuat, difitnahin, lalu bikin cerita-cerita gombal-gambul seperti isi dari kitab suci nenek moyangnya itu. Ya, oke. Apalagi ini? Mu'alaf jadi mukalaf. Oke, saudara-saudara. Jadi intinya mereka si Pulkusudrun ini channel yang memalukan semuanya. Kasihan pengikutnya, penontonnya itu kasihan sekali. Jadi dengan memfitnah saya, mereka semua itu dapat makan. Ada itu sampai ditonton 1 juta orang. Saya paling banyak ya 5.000, 6.000. Sudrun, terima kasih. Silakan masuk Sudrun. Ya, selamat siang. Selamat pagi, selamat malam. Ibrahim. Ya. Bagaimana Abi di Amerika? Sehat-sehat Abi? Haleluya. Puji Tuhan. Iya. Abi mau nanya ini Abi, boleh nggak Abi? Boleh. Ya. Dengan cara-cara Abi menginjil dan menyinggung keyakinan agama lain, itu kira-kira menurut Abi apakah ini sudah efektif ya? Dan apakah bisa berhasil memurtadkan orang Islam gitu loh? Ya. Ya. Ya kan Abi kan kalau memberitakan firman Tuhan itu yang pertama kan ketika mulai lab Abi berdoa, setelah berdoa Abi baca Bible ya, memberitakan kebaikan-kebaikan Yesus gitu kan. Nah, di tengah videonya malah si Abi di sini menjelekkan keyakinan agama lain gitu loh. Setelah menjelekkan keyakinan agama lain, terus Abi tutup dengan doa. Nah, sementara ini kan banyak yang nonton gitu loh. Ini kira-kira menurut Abi ini sudah cukup efektif atau gimana gitu loh untuk memurtadkan orang Islam? Ya. Ya. Mungkin Bapak Sudrun itu bisa melihat
hasilnya gitu, ataupun mendengar hasilnya. Ada nggak orang yang masuk Kristen karena buku-buku saya, khutbah-khutbah saya? Karena bukan live ini saja yang saya lakukan, tetapi saya khutbah. Saya kalau ke Nias, itu tiap saya ke Nias itu bisa 15 orang baptis lagi. Setelah pindah keyakinan ke sana, dari Kristen masuk agama sono, dan tahu saya balik ke Nias, mereka datang dan saya baptis di Nias. Itu baru satu cerita. Belum lagi buku yang saya tulis ya, buku yang saya tulis itu, mana buku yang saya tulis itu? Kan ada videonya. Ustadz itu bilang 150 Muslim tiap bulan masuk Kristen gara-gara buku ini. Ya, kira-kira ini kan menurut Abi ini sudah banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan tadi kan di beberapa titik di Indonesia. Ya. Dan terus gimana kelanjutan mereka, Abi? Kan Abi ini kan sudah di luar negeri gitu kan, ditinggalkan ke luar negeri. Ya jangan tugas saya melulu, bagi-bagi tugas, Pak Sudrun, bagi-bagi tugas. Yeah. Masa saya terus? Jadi tugas saya ini seperti begini, saya ini sedang menggoncang pohon besar, dan pohon itu menjatuhkan buahnya gara-gara saya goyang-goyang terus. Dan ini tugas bukan sendiri, bukan tugas saya saja. Semuanya ikut bertugas. Ya. Terus gimana dengan video Abi yang lebih kurang 2 bulan yang lalu kalau tidak salah ya. Itu Abi pernah seperti jengkel gitu loh ketika gereja murtadinnya Abi, sound system dan kursinya ada yang menjual itu. Itu ya mungkin ini akibat dari perbuatan Abi yang meninggalkan mereka kabur ke luar negeri. Siapa yang kabur? Sebut Abi kabur lah. Siapa yang kabur? Saya melayani di Amerika karena undangan gereja di Amerika. Saya tiba tanggal 3, kemudian tanggal 4 saya khutbah, dan itu langsung viral. Saya pelayanan, bukan kabur. Ya, oke lah kalau Abi tidak mau dikatakan kabur, ya kalau memang Abi ini betul-betul ingin memberitakan firman Tuhan, Abi harus lebih hebat dari Pak C dong. Pak C aja sudah berani mikul salib 6 tahun gitu kan. Nah kalau menurut Abi sekiranya tidak ada yang salah di situ, kenapa Abi nggak berani pulang ke Indonesia? Ya, supaya ngapain pulang? Alkitab berbicara kalau di depan itu ada bahaya, jangan datang ke situ. Berarti Abi tidak berani mikul salib dong, dan tidak tidak memperhatikan ini salibnya ada, sudah ada di leher saya. Pikul salib macam apa? Jangan meng-framing saya ya. Jangan main framing. Ya, Yesus saja siap mati di kayu salib. Abi, itu Yesus. Berarti, sudah cukup Yesus itu menggantikan saya di kayu salib. Ya, tetapi Abi masa tidak tidak melihat perjuangan seperti Pak Kace gitu kan? Pak Kace aja tidak berani, tidak kabur ke luar negeri. Pak Kace siap mikul salib 6 tahun. Dia Abi sempat kabur ke luar negeri. Oh, enggak Pak Kace. Dia nggak sempat kabur ke negeri, dia sudah ditangkap. Kamu tahu nggak firman Tuhan? Yesus bilang begini, kalau kamu dianiaya di satu kota, pindah ke kota lain. Pernah dengar nggak ayat itu? Di ayat berapa itu, Abi? Baca sendiri, kalau kamu orang Kristen. Saya ini kan kalau baca itu suka baca yang perjanjian lama, Abi. Soalnya kalau perjanjian lama ini kan
banyak firman Tuhan, kan narasinya beginilah firman Tuhan bla 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 bla, beginilah firman Tuhan bla bla bla. Artinya di perjanjian lama ini lebih banyak firman Tuhan. Nah, saya ini tidak terlalu tertarik kalau membaca perjanjian baru, ya, karena memang perjanjian baru narasinya itu gimana ya, tidak seperti perjanjian lama. Kalau perjanjian lama kan firman Tuhan, tetapi kalau perjanjian baru Kamu jangan asal lebih ngomong mirip ya. surat curhat Halo? gitu, Abi. Jangan asal ngomong. Kamu kayaknya bukan orang Kristen deh. Kalau saya ini orang ini, Abi, orang apa namanya ya, yang belajar lintas agama juga, Abi, ingin memahami agama Kamu lain. bukan orang Kristen, asal ngomong. Iya, kalau gini, yang kalau perjanjian baru itu gimana ya? Itu narasinya bukan dari Tuhan kalau menurut saya, Abi. Misalkan ya, kita baca kitab Roma, narasinya kan begini. Dari Paulus, hamba Tuhan yang diangkat menjadi rasul. Nah, artinya surat-surat Paulus ini kan tulisannya dia gitu, Abi. Bagaimana itu bisa dikatakan firman Tuhan? Berbeda dengan perjanjian lama. Kamu benar-benar sudrun, oleh karena itu kamu keluar dari sini karena kamu miring. Masa? Nah, demikian tadi kamu sih, Min, ya. Nah, di sini nampaknya ada Akhi Aditya itu ya. Itu kalau dari intonasi bahasanya ya, intonasi dalam dia berkata-kata itu Akhi Aditya. Jadi ketika umat Islam masuk ya ke roomnya itu langsung di-kick. Nah, apalagi dengan saya. Oh, si Udin nih dengan saya itu sudah alergi betul dia. Takut ya, terbirit-birit kalau saya yang masuk itu tidak akan pernah dinaikkan ya. Kalau dia tahu bahasanya itu saya, itu tidak akan pernah dinaikkan dan acap kali ya. Saya pernah menunggu semalaman ya, tidak juga dinaikkan sampai saya ketiduran. Itu pernah ya, saya nunggu di base itu. Tidak dinaikkan sama sekali tidak. Kenapa? Kalau ketahuan itu saya tidak bakal naik, tidak bakal dinaikkan. Karena apa? Si Udin takut ya, takut dipermalukan. Karena sesungguhnya si Udin ini tidak tahu isi kitab. Demi Allah saya sampaikan tidak tahu isi kitab. Di dalam kekristenan juga dia bodoh ya. Terus di dalam Islam pun dia tidak mengerti apa-apa selain daripada kekonyolan-kekonyolan gitu ya. Jadi apa yang dia buat itu semuanya semata-mata hanya berdasarkan emosionalnya ya atas dirinya yang sesungguhnya dia mencari apa namanya mencari donasi untuk ngasih makan keluarganya kan itu ya, karena dengar-dengar kabar dia beli kebun di kampungnya sana ya atas apa nama donasi-donasi yang dia dapat waktu dia masuk penjara maupun dia menangani kasus Kaci kan itu menjadi kepala tim katanya ya. Dan itu miliaran dan duitnya entah kemana kan gitu ya. Dibelikan kebun lah, belikan ini itu ya di kampungnya sana di Bima sana saya dengar-dengar itu. Jadi murni apa yang dia buat itu motivasinya ya dunia itu, tidak ada lain tak ada bukan gitu ya, karena memang semasa dia sekolah dulu ya kehidupannya tuh melarat susah gitu, orang susah dia itu. Jadi ya berhayal-hayal gitu ya sehingga dia bisa sehingga dia menukar akidahnya dengan dunianya kan begitu ya. Itu fakta-fakta kesaksian-kesaksian dari para hamba Allah ya, para guru-guru kita yang dahulu sama-sama menuntut ilmu dengan si Udin ya. Itu jelasnya. Jadi apa yang dia ucapkan saat ini itu hanyalah bentuk bentuk frustasinya ya, di mana dia tidak dapat menikmati penghasilannya di hari tua, bahkan cenderung habis malah ya, tidak dapat apa-apa dan malah mendapatkan kesengsaraan di hari tuanya. Bahkan ini
di negeri orang lagi. Entah nanti tuanya mau jadi apa, ya, mati itu siapa yang mau kuburkan, ketika dia sakit pun siapa yang akan merawatnya nanti ya, karena di negeri orang. Nah, itu yang sangat, aduh, mengerikan bagi Saifuddin Ibrahim itu sendiri. Oke, demikian saja kami ini ada Pak Hasan sampaikan. Saya Iri Widianto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi